yang masih meraba-raba, nggak nemu narasumber mau tanya ke siapa. Jadi saya itu kan pernah di TV swasta di Jakarta, beberapa TV swasta, ketemu public figure. Surprise nih, ya, siapa yang surprise? Sutradara, surprise. Atau jadi podcast horor ini. Siapa tadi yang Jadi gimmick ya, jadi gimmick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Bakti Milai Pare, Podcast Pendidikan Masa Kini. Di sini saya nggak sendiri nih. Saya ada salah satu anak didikan dari SMK Bakti Milai Pare. Atas nama siapa ini? Saya atas nama Ezra Stefanus Alo. Jurusan apa? Jurusannya dari Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Nggak asing ya Pak Bakti, ketemu saya terus. Apalagi saat ini kita ketemu lagi nih. Dari pagi belum ketemu ini tadi. Ezra, kira-kira hari ini kita mau ngundang narasumber siapa? Ini narasumber kita tuh spesial Pak Bakti. Wah, karena ini sudah malang melintang di Kabupaten Kediri. Bahkan udah denger suaranya ini. Suaranya tuh selalu terdengar setiap tahun di sekolah kita. Nggak asing lagi tuh teman-teman. Nah, inilah narasumber kita Pak Bakti, siapa? Mas Reza. Kameramen gak tepuk tangan, besok ke BK ya. Betul. Oke. Ada nilai nanti. Gajinya disunat ya kan? Gaji sunat semua gitu. Halo teman-teman. Selamat datang Mas Reza. Pak B, selamat siang. Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke SMK. Sama-sama. Nah, di sini rencana saya itu kenapa kok ngundang Mas Reza? Kamu tahu enggak kurang lebihnya? Saya sih masih nebak-nebak ya Pak Bakti. Kira-kira ini kan Mas Reza ini kan seorang kalau bisa dibilang public figure lah di Kediri. Pegiat seni. Suaranya apalagi selalu melang melintang. Oh gitu. Saya tuh setiap beberapa event yang ada di Kabupaten Kediri itu selalu terdengar suaranya Mas Reza ini. Wah, saya harus transfer nih kelihatannya. Jangan lupa nanti saya siap kirim nomor rekening. Gitu. Baik Mas Reza, siap. Mungkin tidak usah panjang lebar. Kita mau menanyakan hal pertama. Ya. Mas Reza ini kan berkarir di MC ya. MC, sebagai betul. MC kurang lebihnya. MC. Atau mungkin beberapa mentor juga. Betul. Nah, ini dari pengalaman Mas Reza sendiri itu kira-kira kok bisa? Maksudnya mengambil MC ini bisa menjadi mata pencarian saya. Itu kira-kira gimana? Maksudnya dalam hal bisa menceritakan lah awalnya itu gimana bisa terjun ke MC. Nah, kalau ceritain soal ini bisa panjang 40 hari 40 malam. Karena emang nggak sengaja. Semua kan pasti punya angan kantoran lah ya. Terus yang pastilah. Ternyata ya jalan kehidupan membawa ke sini seperti sok bijak sekali saya. Kira-kira dari tahun berapa? Kalau tahunnya saya lupa, tapi mulainya itu malah bukan MC duluan. Karena masa nggak kelihatan anak band banget. Dari band, betul. Pegiat seninya masih ada kelihatan. Masih ada. Jadi awalnya itu dari SMP itu suka musik. Jadi sudah mulai ngeband. Jadi kalau ada pensi di sekolah, di sekolah lain itu kan, tahu kan cowok kayak apa kan ya. Pengen ada suara-suara hingar seperti itu. Lah dulu ngeband. Terus ada satu kejadian setelah waktu itu kalau nggak salah masuk pertama kali ke MC itu ada kejadian yang nggak sengaja karena nggak banyak orang tahu dan cuman saya buka di sini aja. Spesial eksklusif transfer nanti. Saya itu introvert Pak. Iya, saya itu introvert. Nggak suka hilang baterai sosialnya kalau di tempat umum gitu. Itu ya dari kecil sudah seperti itu, nggak nyaman di tempat umum, terus ketemu dan memandang orang, apalagi lawan jenis itu juga kikuk dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ada titik yang proses
sebenarnya sudah sering diajak ngisi acara di sekolah. Suara kamu nih VO itu sudah mulai ngisi waktu sekolah, tapi nggak berani tampil waktu sama itu. guru-guru SMA ada bapak ini iya betul. Nah bener, ada yang seperti itu ada. Ada yang seperti itu ada. Langganan dari SMA. Tapi untuk tampil itu agak maju mundur. Mungkin selingkup komunitas lah, di komunitas sekolah gitu ya. OSIS ya kan, atau pramuka seperti itu aja. Tapi kalau harus sampai ke yang banyak banget, baterai sosial langsung habis waktu itu. Terus mulai kondang. Sebenarnya sudah mulai sih itu, karena katanya punya ciri khas suara ya, bener ya. Karena saya punya ciri khas suara. Nah tapi di situ titik itu saya belum bisa untuk memulai sesuatu karena makanya panjang. Masih maju mundur, tarik ulur kan. Di satu sisi Tuhan ngasih saya kelebihan seperti ini, di satu sisi saya juga punya kelemahan seperti ini gitu. Saya punya kelebihan bisa ngomong paling enggak, atau punya suara yang lebih. Tapi untuk tampil di depan orang saya nggak bisa. Wah itu tantangan terbesar. Nah terus akhirnya gimana ini? Pengen memaksakan sesuatu. Langkah pertama saya waktu itu ikut waktu itu pertama kali saya ingat tahun berapa ya? Pokoknya SMA kelas 1 itu, SMA kelas 1. Jadi ada salah satu radio di Surabaya itu mengadakan lomba kayak penyiar ya. Lomba penyiar untuk nyari penyiar baru. Di situ kalau nggak salah ada sekitar 100 orang atau pendaftarnya, karena waktu itu kondang banget kan, penyiar kan. Waduh gitu, keren lah gitu. Dan ayo kita challenge diri kita sendiri. Akhirnya ikutlah dengan pendaftaran yang udah dikumpulin anak SMA kan itu ya, kumpulin dulu. Nah ternyata setelah itu minta paling akhir dengan tujuan sambil belajar nih, lihat nyarut. Terus tibalah. Jadi yang lucu tuh gini, waktu itu radio itu punya speaker di dalam, punya speaker di radio itu ya, di studio itu punya speaker di dalam, sama speaker yang di luar, selain pemancar ke yang umum ke radio. Jadi semua dinyalain. Lah tahu kan hasilnya kayak apa? Hancur banget saya. Kira bagus. Nggak ada bagus-bagusnya. Nggak ada. Jadi semua yang waktu itu lomba siaran bagus-bagus semua dengerin, dan speakernya nyala kencang banget gitu. Setelah aku yang sian dimatiin semuanya. Jadi saya keluar ruangan itu dimatiin, dan yang nyala mungkin cuma dari pemancar ke radio orang-orang gitu ya. Jadi yang di studio itu matiin semua. Saking hancurnya saya waktu itu, parah banget. Itu pertama kali ya? Iya, memang malu beneran malu banget, beneran malu. Tapi ya belajar lagi. Oh itu paling proses lah gitu. Nah, itu pokoknya panjang banget. Nah, gongnya adalah waktu itu kita ngeband. Band saya waktu itu jadi opening di Malang. Acaranya lumayan besar kalau nggak salah lapangan Rampal kalau nggak salah. Nah itu pada waktu itu tiket terusan dari acara dari pagi sampai malam. Oh jadi bukan sebagai MC bukan sebagai MC ya, bukan sebagai MC. Pemain band. Saya kan vokalis soalnya, vokalis sambil main bass biasanya seperti itu. Nah waktu itu tepat kita mau tampil setelah maghrib kalau nggak salah, itu MC-nya kecelakaan. MC-nya kecelakaan dan penonton udah full di lapangan, Dan untuk menunggu MC satunya, MC pengganti itu butuh sekitar 15 sampai 20 menit. Lah kita udah on perform di situ, udah perform banget gitu. Tapi disikutin nih sama teman-teman, lu aja lu vokalis masa nggak bisa ngomong gitu. Lu aja lu vokalis lu apa gitu kan. Sambil ditanya-tanya gitu. Pas saya pikir lah, di situ ada pemandangan yang nggak biasa. Itu ada pemandangan yang biasa, yaitu ada 3 orang di situ. Saya masih ingat sampai wajahnya, saya masih ingat sampai ini 3 orang ini yang mengubah saya akhirnya. 3 orang ini, yang pertama itu dia di depan Pak. Ini 3 ini kelihatannya berangkatnya barengan. Satunya pakai baju pramuka yang udah lama itu, lusuh banget itu. Satunya pakai baju partai kalau nggak salah. Satunya lupa, pokoknya pakai baju apa lupa. Pokoknya yang tak ingat satunya pakai baju pramuka, satunya pakai baju partai. Yang pakai sendal itu cuma 1 orang. 1 orang. Itu sudah merhatiin dari sore, setiap musik nyala, terus terus ada pengisi gitu. Dia tuh happy banget itu, happy, senang, kayak nggak punya beban. Padahal saya yakin hidupnya sedang nggak baik-baik aja, benar kan? Iya benar. Lah seperti itu. Saya pun di sini
juga nggak baik-baik aja. Karena ada saya Pak. Malah nggak baik-baik aja kan Mas. Nah akhirnya di situ dari 3 orang itu akhirnya saya belajar. Ternyata dunia entertainment yang sekarang ini saya geluti itu bisa membuat orang lupa sebentar. Paling enggak kita pindah rel dulu lah. Dari rel yang biasanya gitu rutinitas kita, dia bisa agak sedikit ya have fun lah sama teman-teman. Terus nggak ngelihat dia butuh apa gitu. Karena kita ngejor dudut kan ya. Dia katanya nggak butuh dia kelihatannya. Butuh hiburan kelihatannya. Nah. Gak apa-apa. Berikutnya aja. Saya. Lawatin. Ya, Oke, lanjut butuh hiburan. Ya, lanjut. Oke. Nah, intinya waktu itu saya ngelihat tiga orang ini yang usianya kalau nggak salah ya masih sekitar 20-an lah, 20-an. Nah, itu happy banget, senang banget itu. Kayak ada wah gitu. Nggak tahu mungkin setelah acara dia gitu lagi nggak tahu ya kan. Tapi yang pasti moodnya bagus. Nah, di situ saya lihat situ jadi motivasi akhirnya. Oh, di sini kelihatannya dengan saya ikut masuk di sini bisa nyapa, bisa itu ya kan. Itu bisa ngebuat teman-teman jadi lebih happy. Nah waktu itu akhirnya saya ngomong ke teman-teman band sama LO, kalau LO artis di situ, sama PIC, saya mau tampil duluan, nggak usah perkenalan present dari MC karena nunggu MC kan lama, karena penonton juga udah full, asal lampu matiin dulu kayak gitu. Lampu matiin dulu. Kejutan. Iya, ya enggak sebenarnya karena deg-degan gitu. Lampu matiin. Salah arti. Lampu matiin dulu biar saya bisa siap-siap gitu. Terus setelah lampu dimatiin, setelah itu nanti asap keluarin, setelah asap keluarin baru nanti saya nyapa, gitu kan. Biar perkenalan band dan sebagainya biar saya aja nggak apa-apa. Nah, setelah lampu mati saya berdoa, saya pengen ada ya afirmasi positif ya. Saya ngelakuin ini bukan cuma buat diri saya sendiri, cuma untuk semuanya juga. Terus akhirnya setelah lampu mati, lampu dinyalakan, saya ngomong sampai terakhir, handle acara sedikit itu tadi. Kata orang-orang bagus gitu. Nah, berarti dari situ momen miracle. Ya, miracle. Bagi saya itu miracle. Sampai sekarang masih saya pegang. Jadi saat waktu nanti kan biasanya kan pas cobanya capek, yang jadi motivasi ya saya ingat 3 orang itu. Oh iya, yang pakai sandal yang mana nih? Waduh. Sandalnya orang merah lagi ya kan. Jangan saya. Ya jadi kemarin Jumatan hilang gitu. Begitulah ceritanya. Jadi awalnya seperti itu. Awalnya itu jadi kayak dijerumuskan dulu ya. Betul. Memang kadang-kadang gitu kan. Nggak sengaja terus tiba-tiba jadi wow seperti jalan dari Tuhan itu. Luar biasa. Miracle lah gitu. Begitu ceritanya. Mungkin Azra ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya ya mungkin tadi kan sudah jelaskan kalau awal mau masuk itu lampunya dimatiin. Tapi dari situ mungkin ada cara lain enggak untuk kita misal jadi seorang MC lah. Kalau mau opening kan biasanya takut tonton nervous itu ya. Caranya seperti apa? Banyak. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang yang masih meraba-raba, nggak nemu narasumber mau tanya ke siapa. Jadi saya itu kan pernah di TV swasta di Jakarta, beberapa TV swasta, ketemu public figure. Surprise nih. Ya, siapa yang surprise? Surprise. Sutradara. Surprise. Atau jadi podcast horor ini. Apa tadi aja? Jadi gimmick ya. Jadi gimmick ya. Ya, intinya ternyata human is human. Itu adalah hal yang normal banget buat kita semua. Bahkan sekelas artis-artis seperti mereka itu juga ngelakuin hal yang sama, ngerasain hal yang sama. Waktu itu saya pernah ketemu kalau nggak salah Desi Ratnasari, Raffi Ahmad, terus siapa lagi? Oh, Ariel. Saya juga pernah ketemu Raffi Ahmad, tapi muridnya. Oh, muridnya. Oh, ini berarti. Dan waktu itu kita sempat sepanggung, terus akhirnya saya lihat sama sih sebenarnya mereka. Nah, kita sempat ngobrol sebentar, ketemu sama produsernya, ketemu sama asistennya, ternyata gitu. Jadi setiap orang itu punya nervous sendiri-sendiri, bahkan profesional pun masih ngerasain itu.
Iya, saya pun juga sama. Tapi tergantung caranya masing-masing. Kalau saya ngilangin seperti itu dengan naikin adrenalin, kan deg-degan di sini. Iya. Adrenalin dinaikin. Akhirnya mesti teman-teman tahu kok kalau saya di belakang panggung ngapain. Loncat-loncat, push up, sit up, bangun rumah. Atau enggak ya? Lepok banget. Kejauhan Ya saya lihat kok. Iya, betul ya. 2 kali di sini itu Iya, yang betul. pertama waktu event sama Iya, saya itu kan. betul. Memang di belakang itu sebelum naik panggung Mas Reza memang apalah ada Merilekskan aksi. Iya, loncat-loncat dan lain sebagainya. Ternyata waktu itu saya lihat Raffi Ahmad sama. Raffi Ahmad juga sama. Jadi naikin adrenalin untuk nurunin deg-degan yang ada di sini. Karena perasaan takut salah, perasaan ketemu orang banyak, perasaan orang itu nggak kita kenal sama sekali ya kan. Dan di present nama kita disebut dan lain sebagainya itu juga beban tersendiri. Pengen perfect, pengen itu tapi akhirnya malah jadi beban, ya kan. Nah, semua sama kok. Nah itu ada berbagai macam cara. Kalau di si Ratna Sari itu setiap hampir mau, kalau nggak salah ya, setiap hampir mau tampil itu beliau ke belakang dulu, ke kamar kecil dulu. Ya, ada beberapa dan macam-macam. Ada yang dengan makan dulu ada. Terus ada lagi yang pakai kaca. Jadi di satu ruangan itu harus ada kaca. Dia nanti mau ngasih angle terbaiknya dia. Sama dia mau koreksi mulai dari atas bawah udah fit outstanding belum, udah on fire belum kira-kira ini. Jadi dia checking satu-satu ada. Jadi itu kembali ke masing-masing orang. Kalau aku kan anak olahraga banget nih, adrenalin aja tak naikin gitu. Jadi biar nanti setelah adrenalin terpompa, nanti pasti ada ide-ide gila muncul gitu. Kalau aku gitu. Jadi temukan dari diri masing-masing ya. Betul. Bagaimana senyamannya untuk sebelum kita show in panggung. Betul. Jadi enaknya ini ngapain dulu. Nah, siapa tahu Ezra ini kan juga untuk dari segi kepedean, dari segi olah vokal dan sebagainya kan dia bagus juga. Betul. Mungkin bisa setelah lulus ini bisa diasah. Terima kasih. Diasah apanya dulu? Apanya ini? Nah, ini Mas Reza. Tadi kan katanya berawal dari anak band gitu kan. Betul. Alirannya Mas Reza sendiri apa sekarang? Nah itu, saya itu popang sekali. Bahkan terkenal di mana-mana di Kedirian. Wah, Mas Reza popang. Berarti kalau misal nanti kita KDN mengundang berarti popang gitu nanti. Nggak mesti popang. Karena popang nggak menjual ya kan. Popang nggak menjual. Segmen mungkin akhir-akhir ini baru hype lagi ya. Iya. Karena saya sama teman-teman dulu saya di Jakarta, saya ngeband di sana itu. Ini pengen membangkitkan hashtag itu, Make Popang Great Again itu. Karena dulu kan rame banget. Terus akhirnya turun. Iya. Nah, sekarang kita hypekan lagi. Dulu kan waktu zaman-zaman kita kan viral, last child kayak gitu. Tahun berapa ya? Kayaknya saya belum ada. Kelihatan ya. Kelihatan banget nanti. Ya mesti popang. Jadi kadang-kadang kan ada request karena kita main di wedding juga kan. Band kita main di wedding juga, kadang harus top 40. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba, Mas campur sari, oke sih ya. Tapi versi popang ya Bu ya. Gitu. Modifikasi. Tetap popang ya. Enggak. Aman-aman kok. Jadi kalau di kafe kita ngisi di kafe pun juga sama. Nah, tapi mungkin kita mau ngasih karena kita campaign ya, campaign popang karena rock popang itu bagi saya penikmat itu punya kekuatan tersendiri. Iya, ya kan? Nggak ada sedikit melambainya, tough banget ya kan? Meskipun banget. Lagunya itu mengandung bawang tapi dia tetap kelihatan kekuatan gitu. Gitu. Luar biasa ya. Jadi nggak ada luar biasa. Kalau saya itu luar biasa. Lagu kan kalau zaman-zaman dulu kan saya kurang tahu ya musik-musik itu seperti apa. Tapi sekarang kan mungkin anak muda itu lebih cenderung ke pop, kemudian dangdut. Kalau usia dari Pak B dan Mas Reza ini kan ya bisa dilihat ya teman-teman ya. Saya masih 20 sekarang. Oh, masih 20 tambah berapa, Pak? Iya 20 itu. 20. Memang 20. 20 tambah 20 40 ya. Betul. Ya, 20 tapi 20 tahun yang lalu. Sama aja 40. Mas Reza, ini kan Mas Reza ini seorang yang kalau saya lihat tuh termasuk orang yang hebat ya. Mungkin dari Mas Reza itu ada enggak sih kayak yang diinspirasiin atau orang yang sampai saat ini menjadi istilahnya itu apa ya? Kayak mentor lah yang ditemukan dari supaya di dunia hiburan seperti ini. Panutannya lah istilahnya. Panutan sih enggak, tapi saya punya dua poster di kamar itu yang selalu jadi inspirasi itu tadi. Yang pertama posternya Muhammad Ali
Ya. Yang kedua Steve Jobs waktu itu. Kenapa saya nggak pajang Nabi Muhammad? Karena nggak ada posternya ya. Kalau ada pasti atas sendiri ya. Tapi itu saya banyak belajar dari Muhammad Ali, dari perjalanan-perjalanan tokoh-tokoh yang lainnya. Kalau bisa menyebutkan satu lagi, saya senang banget sama Nikola Tesla. Nikola Tesla. Tapi karena ya banyak lah. Yang paling itu ya. Jangan Mas, nanti hilang. Maksudnya hilang jobnya. Oh gitu. Sesudah deg. Aduh. Mas Reza, ini dari kehidupan pribadi sampean sendiri. Betul. Kira-kira apakah memang MC ini itu sebagai jalan utamanya Mas Reza sendiri, atau memang Mas Reza itu mengatur waktu antara mungkin ada waktunya MC, ada mungkin pekerjaan yang lain dan lain sebagainya, itu cara mengatur waktunya gimana? Nah itu saya termasuk orang yang sangat-sangat apa ya? Saya itu senang nyoba semua hal atau belajar semua hal. Bahkan ketemu Pak B saya belajar, ketemu Ezra saya belajar, ketemu teman-teman saya belajar. Jadi saya senang ngelakuin semua. Nah waktu itu saya sudah mencoba untuk kerja kantoran. Nah ternyata ngantuk. Ngantuk sekali saya waktu di balik layar dan ngantuk, memang bukan passionnya kelihatannya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk resign. Terus ya di musik lagi, MC lagi seperti itu. Stand up comedy lagi. Udah seperti berarti itu. Memang job utamanya di atas panggung. Iya, ya bisa dibilang seniman lah. Seniman. Karena bukan seniwati saya. Seniman. Iya, seniman. Iya, berarti kan dari sini kita bisa belajar bahwasanya kita ini, atau mungkin nanti ada adik yang lain ya, meskipun hobi itu bisa menjadi cuan. Betul. Jadi tidak usah ragu kalau memang punya niat mengembangkan diri itu di bagian seni lah, intinya seperti itu. Tapi di satu sisi harus ada kerja keras juga yang mendampingi di belakangnya. Betul. Bukan hanya keinginan tanpa ada dorongan. Betul, kan gitu. Setuju banget. Kenapa yang bijaksana sini? Lebih bijaksana ini. Saya besok jadi Mario Teguh. Mario Teduh. Bukan Teguh tapi Teduh. Luar biasa nih kata-kata dari Pak Bakti ini. Jadi emang kadang-kadang kita harus nyari passion kita di mana, dan setelah nyari ketemu, yakini kalau itu bisa berdampak positif. Selama hal itu positif ya, bagi positif yang dilakukan pasti akan berdampak positif juga bagi kita. Dulu waktu saya resign pertama kali dari perusahaan, saya kepala cabang waktu itu. Iya, kepala cabang termuda waktu itu. Iya, di Malang. Nah, tapi waktu mau resign, ya makan apa besok ya gitu. Nah, iya seperti itu. Biasanya. Nah, ternyata di luar banyak sekali. Tuhan kan tidak akan menutup mata. Nah, ternyata lebih banyak cuan ya di sana gitu. Lebih banyak. Ceritanya begitu, Abi. Ini yang mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir ini mungkin kalau kita kan sudah lihat Mas Reza ini malang melintang di mana-mana. Kalau mau semisal kita mau ada acara nih, mau panggil Mas Reza, itu kita kontaknya di mana sih? Ini punchline-nya di sini, punchline-nya. Nanti taruh di deskripsi. Oh gitu. Di bawah sini ya. Mungkin lebih dispesifikkan dulu Mas Reza. Oh ya. Untuk kontak IG di Instagram bisa. Pakai aja hashtag MC Jaminan Mutu. Hashtagnya MC Jaminan Mutu. Aneh kan? Karena orangnya juga freak, aneh gitu. Hashtagnya di MC Jaminan Mutu atau di @Reza Ramadan. Saya lupa sendiri Instagram saya apa. Coba saya cek. Karena saking banyaknya ya. Atau di goodstep88.official juga bisa. Itu nanti berarti bisa langsung diarahkan ke Mas Reza sendiri. Betul. Jadi langsung ke situ aja nanti teman-teman. Betul. Oh ini, sorry. Di rezara.18. Oke. Siap. Ayo langsung. Hari Senin harga naik, ayo silakan hari Senin. Habis dari Senin naik. Buat yang lihat, untuk pemirsa yang melihat podcast ini, itu memang kita sebelumnya sudah bekerja sama dengan Mas Reza itu 2 kali event Mas. 2 kali event, betul. Event pertama itu Disnatalis yang ke-28. Itu event pertama saya juga. Oh gitu. Iya, sebagai kesiswaan. Keren. Yang kedua kemarin Disnatalis yang ke-29 dengan Mas Reza lagi, ya insya Allah bisa selanjutnya. Amin. Kita tanda tangan kontrak 20 tahun sekali. Siap. Pokoknya yang penting nanti loh. Yang penting ya share nomor rekening.
Saya kira nomor sepatu, kaget saya tadi. Nomor rekening aja. Nomor rekening. Ya tadi garis lurusnya saya Iya. ambil dari podcast hari ini tuh ya tadi sudah saya bilang bahwa dari anak-anak itu mau fashionmu seperti apa, Betul. mau kalian itu menggeluti di dunia apa, yang penting satu konsisten, yang kedua harus ada niat, yang ketiga memang harus ada action, dorongan, harus ada gerakan. Kalau nggak ada gerakan ya itu tadi zong juga. Betul. Ya kurang lebihnya seperti itu mungkin Mas Reza ya. Betul sekali. Nah, oke adik-adik, ini juga momen SMK Bakti Mulia Pare membuka PPDB Betul. tahun 2025-2026. Siapa tahu aja waktu bergabung ke kita nanti bisa bertemu dengan Mas Reza di Wah, amin. event di Senatali Amin. selanjutnya. Amin. Terima kasih. Ya pasti ketemu lah teman. Sudah kontrak 20 tahun tadi. 20 tahun soalnya. Ya kurang lebihnya seperti itu Mas Reza. Siap. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin melihat dari rumah. Mungkin pesannya ya cuman itu aja. Temukan passionnya, jangan malu buat belajar ke setiap orang yang ditemuin. Karena apa? Kita nggak harus ngalamin, tapi kita bisa mencuri ilmu dari orang. Wes, Luar biasa. Closing statement-nya sangat luar biasa ini. Oke, mungkin Ezra mau ditutup? Oke, teman-teman, ini waktu podcast yang luar biasa ya bagi saya pribadi. Saya seorang pelajar juga, banyak belajar hari ini dari Mas Reza tentunya bagaimana menyikapi kalau kita di atas panggung dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Reza atas waktunya Ini di sini. closingnya juga ada rolling door itu ya? Nggak ada. nanti luar biasa nanti langsung tiba jret gitu. Saya kira ada rolling doornya. Tapi mohon maaf Mas Reza ya, ini untuk podcast hari ini kita memang belum ada iklan. Betul. Siapa tahu kalau ada iklan masuk. Besok kita sulap di sini ada ya. Ya. Siapa tahu ada Mas Reza di sebelah besok ada Amin, iklan. amin. Tidak tahu Pak. Masuk ke saya dulu ya tapi. Langsung ke sini aja nanti barengan. Oke. Oke, dah. Oke, sudah, terima kasih. Sekian dari kami, mungkin podcast ini bisa memberikan manfaat dan semoga saja kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Terima kasih sudah diundang, teman-teman. Terima kasih yang di belakang layar, mana suaranya, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. wabarakatuh.